Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal teknologi informasi dan komunikasi, atau yang sering kita sebut TIK. Ini tuh sesuatu yang kita pakai setiap hari loh, seringkali mungkin tanpa kita sadari. Coba deh, pikirin sebentar. Smartphone yang lagi Anda pegang, email kerjaan yang barusan banget dikirim, terus scroll-scroll media sosial semalam? Nah, apa sih persamaan dari semua itu? Jawabannya, ya itu tadi, TIK. Teknologi informasi dan komunikasi. Gampangnya gini, TIK itu payung besar buat semua teknologi yang kita pakai buat ngolah, nyimpen, dan ya saling kirim-kiriman informasi pakai alat-alat elektronik. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal lihat beberapa hal. Pertama, apa sih TIK itu? Terus 3 komponen utamanya. Ketiga, gimana TIK ini ngubah hidup kita sehari-hari. Keempat, kita lihat sisi baik dan buruknya. Dan terakhir, yang paling penting, gimana caranya jadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih TIK itu? Yuk, kita coba bongkar mesin yang ngejalanin dunia digital kita ini. Gini deh, TIK itu sebenarnya gabungan dari 2 hal. Ada teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Bayangin aja, teknologi informasi itu kayak chef di dapur. Dia ngambil bahan mentah, yaitu data, terus diolah jadi makanan enak, yaitu informasi. Nah, teknologi komunikasi itu pelayannya, yang nganterin makanan tadi ke meja kita. Jadi dua-duanya ini harus kerja bareng, nggak bisa pisah. Nah, kalau gitu, siapa aja sih tim yang kerja di balik layar? Yuk, kita kenalan sama 3 komponen inti yang bikin semua keajaiban teknologi ini jadi nyata. Jadi setiap sistem teknologi, mau itu laptop, mau itu smartwatch, itu pasti punya 3 elemen ini. Ada hardware atau perangkat keras, ada software atau perangkat lunak, dan, nah ini nih yang sering kelupaan, yaitu brainware. Oke, yang pertama, hardware. Ini gampangannya semua bagian fisik yang bisa kita sentuh, ya, yang bisa kita tendang juga sih kalau lagi error, tapi jangan ya. Contohnya itu otaknya komputer alias CPU, terus keyboard, mouse, monitor, pokoknya semua yang ada wujudnya. Yang kedua, software. Nah, kalau hardware tadi itu pianonya, software ini tuh partitur musiknya. Dia yang ngasih instruksi ke hardware harus ngapain. Contohnya, sistem operasi kayak Windows atau Android di HP kita. Atau ya aplikasi-aplikasi yang kita pakai tiap hari, mulai dari Microsoft Word sampai Google Chrome. Dan yang ketiga, ini nih yang sebenarnya paling penting, brainware. Siapa itu? Ya, kita, manusia. Entah itu kita sebagai pengguna biasa, sebagai programmer jenius, atau teknisi yang benerin kalau ada apa-apa. Coba bayangin, tanpa kita, semua teknologi canggih itu ya cuma tumbukan besi sama plastik aja kan? Jadi biar gampang ingetnya gini aja. Hardware itu badannya, software itu otaknya, dan brainware itu adalah kita, jiwanya. Ketiga-tiganya ini satu paket, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu TIK dan komponennya. Nah, pertanyaannya, di mana aja sih kita bisa nemuin kekuatan super TIK ini di hidup kita? Jawabannya, ada di mana-mana, serius. Kita mulai dari dunia pendidikan deh. Gimana sih TIK udah ngubah total cara kita belajar? Udah bukan zamannya lagi kan? Kalau mau belajar harus ke perpustakaan, cari buku tebel-tebel. Sekarang berkat TIK, kita bisa belajar online, ikut kursus dari mana aja lewat platform e-learning, dan materi pelajaran dari seluruh dunia itu, bener-bener tinggal klik aja dari rumah. Lanjut, kita ngomongin soal bisnis dan ekonomi. Percaya atau enggak, TIK ini udah jadi jantungnya ekonomi modern. Coba deh, bayangin proses belanja online. Pertama, kita lihat iklan di sosmed, itu kan digital marketing. Terus, kita beli barangnya di marketplace, itu e-commerce. Bayarnya, tinggal klik dari HP, itu online banking. Nah, semua rangkaian itu 100% jalan karena TIK. Terus gimana di bidang kesehatan? Sesuatu yang paling penting buat kita semua. Wah, di sini TIK bikin layanan kesehatan jadi jauh lebih gampang dan efisien. Rekam medis kita sekarang digital, jadi dokter bisa lihat riwayat kita dalam hitungan detik. Nggak perlu lagi tuh nyari-nyari berkas di tumpukan kertas. Bahkan buat konsultasi yang ringan, kita bisa langsung ngobrol sama dokter lewat video call dari rumah. Praktis banget kan? Tapi, tentu aja, teknologi itu kayak pisau bermata dua. Bisa sangat membantu, tapi bisa juga berbahaya kalau salah pakai. Jadi, yuk kita lihat secara jujur, apa aja sih sisi baik dan sisi buruk dari TIK. Di sisi positifnya, jelas banget ya, kita jadi gampang banget cari informasi, komunikasi jadi super cepat, hemat waktu dan biaya, dan pastinya mendukung kreativitas kita. Tapi,
ada sisi gelapnya juga. Muncul masalah kayak kecanduan gadget, hoaks yang nyebar kemana-mana, kejahatan siber, dan yang ironis, kadang kita malah jadi makin jauh dari orang di sekitar kita. Maka dari itu, kuncinya cuma satu, dan ini penting banget. TIK itu harus kita gunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Intinya adalah keseimbangan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian terakhir, dan menurut saya ini yang paling krusial, peran kita semua. Peran kali Anda. Gimana caranya biar kita bisa jadi warga digital yang baik di dunia yang serba terhubung ini? Anggap aja ini kayak checklist simple buat etika digital kita. Pertama, dan ini wajib, jangan sebarin informasi bohong, cek dulu sebelum share. Kedua, hargai privasi orang lain. Simpelnya, jangan lakukan ke orang lain apa yang kita nggak mau orang lain lakukan ke kita. Ketiga, jangan plagiat. Dan terakhir, yuk kita pakai internet buat hal-hal yang positif. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Teknologi di sekitar kita ini kan makin hari makin pintar ya. Nah, gimana caranya kita bisa mastiin kalau kita sebagai manusia yang pakai teknologi itu juga ikut jadi makin bijaksana? Coba kita pikirin sama-sama.